Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Hari Permana sebagai pemateri ingin menjelaskan mengenai performance appraisal atau penilaian kinerja. Seperti judul yang teman-teman lihat pada video ini, saya akan membahas terkait pertimbangan apa saja yang harus kita pikirkan dalam penilaian kinerja. Lalu aspek apa saja yang diukur dan toolsnya serta orang-orang yang akan melakukan penilaian kinerja. Selain itu, kita juga akan membahas lebih jauh terkait bias atau kesalahan penilaian yang kerap kali terjadi serta teknik penilaian di mana kita akan memfokuskan pada performance appraisal. Yang pertama, di sini ada penilaian kinerja. Menurut Munanda 2001, mendefinisikan sebagai proses penilaian dari ciri-ciri kepribadian, perilaku kerja, dan hasil kerja seorang tenaga kerja atau karyawan yang dianggap menunjang unjuk kerjanya, yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan tentang tindakan-tindakan terhadapnya di bidang ketenaga kerjaan. Selanjutnya di sini ada tujuan penilaian kinerja. Dalam melakukan performance appraisal, sebenarnya ada beberapa step yang harus dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar penilaian yang dilakukan benar-benar dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan kinerja karyawan tersebut. Untuk step pertama, kita harus tentukan dulu alasan mengapa perlu dilakukan penilaian. Penilaian kerja memiliki beberapa tujuan yang dapat dikelompokkan menjadi 3 tujuan utama, yaitu tujuan strategis, tujuan keputusan administrasi, dan tujuan pengembangan karyawan. Oke, terkait lebih dalam lagi kita bahas 3 tujuan ini. Yang pertama, menghubungkan aktivitas karyawan dengan tujuan organisasi. Jadi, ini organisasi menilai apakah karakteristik perilaku dan hasil kerja yang dihasilkan mengarah pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan organisasi atau target yang telah ditetapkan. Hasil penilaian unjuk kerja atau kinerja juga dapat digunakan untuk mendiagnosis masalah-masalah organisasi seperti rendahnya produktivitas, sehingga organisasi tuh tahu tindakan strategis apa yang perlu dilakukan untuk menata organisasi tersebut. Contoh lainnya adalah hasil penilaian kinerja ini juga dapat digunakan untuk validasi tools atau metode yang digunakan dalam seleksi karyawan, sehingga organisasi dapat memutuskan apakah tools dan metode yang digunakan untuk seleksi kemarin itu dipertahankan atau perlu dievaluasi agar nanti orang-orang masuk ke dalam organisasi ini adalah orang-orang tepat untuk berorganisasi tersebut. Yang kedua adalah tujuan keputusan administratif. Dilakukan untuk keputusan-keputusan administratif seperti peningkatan gaji, promosi, mutasi, pemutusan kerja, dan pemberian penghargaan. Nah, di sini kadang atasan merasa ketika melakukan penilaian kinerja sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan karena mereka mempertimbangkan dampak penilaian yang mereka berikan tersebut terhadap hubungannya dengan bawahan. Namun, kita akan bahas lebih lanjut nanti bagaimana cara menghindari hal itu. Tujuan ketiga dari tujuan penilaian kerja adalah untuk pengembangan. Dalam tujuan pengembangan ini, hasil penilaian unjuk kerja atau kinerja digunakan untuk memberikan konseling dan bimbingan karir, serta merancang program pelatihan dan pengembangan karyawan yang dianggap kurang maksimal. Dalam hal ini, penilaian unjuk kerja ini tidak hanya melihat kurangnya di mana, tapi juga apa sih penyebab individu memiliki performa yang kurang maksimal. Misalnya, jika karyawan sales dilihat kurang mampu melakukan komunikasi persuasif untuk menarik konsumen agar menggunakan barang dan jasanya perusahaan tersebut, maka perusahaan nanti bisa kembangkan skill karyawan sales tersebut dengan metode yang tepat, bisa dengan konseling, bisa lebih ke personal atau training jika membutuhkan skill persuasif tersebut. Nah, jika sudah tahu tujuan penilaiannya, kita juga harus menyiapkan alat atau tools untuk menilai bagaimana karakteristik alat ukur penilaian yang baik. Apapun tujuan dari penilaian kinerja ini, semuanya bentuk penilaian harus memiliki 6 karakteristik alat baik, yaitu valid, reliable, praktis, relevan, diskriminatif, dan adil. Untuk karakter yang pertama, valid, artinya mengukur apa
Yang hendak diukur dalam hal ini, yang akan diukur adalah kinerja yang ditampilkan karyawan dalam waktu periode tertentu. Lalu yang kedua adalah reliable atau dapat diandalkan. Alat penilaian ini secara konstan mengukur apa yang hendak diukur, berarti penilaian terhadap kinerja karyawan akan memperoleh hasil yang kurang lebih sama jika dilakukan oleh penilaian yang berbeda. Yang ketiga adalah praktis, dalam arti alat penilaian ini masuk akal dan dapat diterima dan dioperasikan dengan mudah oleh para penilainya untuk sebagai dasar pengambilan keputusan dari penilaian kinerjanya. Jadi kalau punya suatu alat tidak mudah digunakan atau ribet secara penggunaannya, itu juga tidak menunjukkan kriteria alat penilaian yang baik. Selanjutnya adalah relevan. Seberapa baik alat penilaian merefleksikan kriteria dari unjuk kerja yang akan dinilai. Kriteria ini berkaitan dengan semua perilaku dan hasil kerja dalam pekerjaan yang dianggap sebagai standar keunggulan yang harus ditampilkan oleh setiap karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, breakdown-nya dari item-itemnya itu harus benar-benar relevan. Lalu, ada diskriminatif. Artinya, alat penilaian itu dapat unjuk kerja antara satu karyawan dengan karyawan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah penilaian harus adil, yaitu bebas gender dan minoritas, serta memberikan penilaian sesuai dengan apa yang ditampilkan karyawan. Nah, sekarang kita akan membahas 5 dimensi penilaian ini. Yang pertama ada sifat, fokus pada atribut karyawan seperti ketergantungan, kejujuran, dan kesopanan. Nah, meskipun sering digunakan, kinerja yang terfokus pada sifat ini sangat mirip dengan komponen penilaian karakteristik pribadi karena tidak terkait langsung dengan tugas dan pekerjaan, dan bisa jadi tidak akan berpengaruh besar pada perkembangan dan pertumbuhan karyawan dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaannya. Nah, yang kedua adalah kompetensi, yaitu berfokus pada pengetahuan, keterampilan, kemampuan, attitude seorang. Gimana keuntungannya untuk kompetensi ini? Kompetensi ini dimensi-dimensinya ini mudah untuk nanti diberikan feedback kepada karyawan. Umpan baliknya itu akan lebih mudah karena langkah-langkah yang diperlukan atau diperbaiki itu bisa lebih gampang dijelaskan. Selanjutnya dimensi yang ketiga adalah dimensi yang berfokus pada tugas yang mampu diselesaikan mereka sudah cukup explanatory, yaitu tugasnya sudah diselesaikan berarti penilaiannya bagus. Lalu yang keempat adalah tujuan, di mana penilaian dilakukan berdasarkan tujuan yang akan dicapai oleh karyawan. Ini biasanya bisa jadi target karyawan tersebut. Misalnya saya menargetkan untuk penelitian saya harus bisa level internasional. Besarnya seperti itu dalam waktu 1 tahun, yaitu target sendiri yang saya tentukan. Jika tujuan tersebut berhasil, maka nilainya akan naik. Dan yang terakhir adalah kinerja kontekstual, yaitu upaya yang dilakukan oleh karyawan untuk dapat bergaul dengan teman-temannya, meningkatkan organisasi, dan juga melakukan tugas-tugas yang diperlukan, tapi tidak selalu tugas yang ada di job desk-nya tersebut. Jadi kalau di konteks psikologi ini namanya organizational citizenship behavior atau disebut OCB, yaitu di mana individu ini memberikan kontribusi terciptanya efektivitas organisasi dengan sukarela tanpa imbalan. Misalnya ada Dava, Fadli, dua-duanya adalah sales marketing. Si Dava ini harus menjual 10 botol jamu. Si Fadli juga harus tetap menjual 10 jamu itu. Nah, si Dava ini sudah berhasil menjual 10 botol jamunya. Namun melihat Fadli masih ada separuh yang belum terjual, dia kasihan, empati. Jadi dia membantu untuk menjualnya. Namun gak ada reward buat dia karena targetnya sudah terpenuhi. Dia hanya membantu teman, enggak mengharapkan imbalan. Nah, itu yang disebut dengan kinerja kontekstual. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam penilaian. Kalau menurut Munandar, kesalahan tersebut dikelompokkan menjadi 3, yaitu kesalahan konstan, kesalahan faktor dominan, dan kesalahan egosentrik. Baik, kesalahan yang pertama adalah konstan. Konstan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, leniency error atau kesalahan kelembutan. Jadi penilainya ini cenderung memberikan nilai yang murah, terlalu murah hati dalam menilai.
Yang kedua adalah strictness atau severity error, yaitu penilai cenderung terlalu keras dan pelit untuk menilai karyawannya. Dan yang terakhir adalah central tendency. Nah, ini kecenderungannya memberi nilai di rata-rata di tengah pada semua karyawan, jadi nggak ada yang menonjol mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi yang dimaksud kesalahan konstan ini adalah stepper setiap kita mengisi angket. Contohnya kita cenderung ekstrem kiri atau kanan, atau semuanya di tengah-tengah. Jadi inilah yang namanya kesalahan konstan. Selanjutnya yang kedua adalah kesalahan faktor dominan yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, dampak halo atau halo effect, yaitu lingkaran yang biasanya bersinar di atas malaikat. Jadi penilai ini memberikan penilaiannya berdasarkan kesan-kesan global. Jadi kalau kita melihat malaikat itu biasanya adalah baik semuanya. Contohnya di sini jika melihat karyawan itu pandai, berarti dia orang yang jujur, baik hati. Sedangkan sebaliknya ketika melihat karyawan yang bekerja, penampilannya tidak rapi, dia akan dinilai tidak teliti dalam pekerjaannya. Padahal kan juga belum tentu kalau orang yang pandai itu selalu jujur dan tidak rapi, selalu tidak teliti. Lalu yang kedua, ada dampak first impression. Penilaian ini memberikan nilai berdasarkan kesan pertama yang bentuknya terhadap karyawan, bukan berdasarkan unjuk kerjanya selama periode penilaian. Jadi nggak peduli karyawan sudah bekerja 6 bulan atau bahkan 1 tahun, dia sangat paling ingat awalnya saja. Akhir kesan pertamanya mau seberapa baik dia, kalau penilaian awalnya buruk, maka akan dinilai buruk terus sama penilaian tersebut. Yang ketiga, ada dampak hasil penilaian sebelumnya, yaitu penilaian dilakukan hanya berdasarkan hasil penilaian sebelumnya dan bukan dari unjuk kerja pada periode penilaian yang berjalan. Misalnya penilaian saya 1 tahun ada 2 kali. Setiap semester, pada semester pertama dia penilaiannya baik semua. Nah, akhirnya si penilai ini ya sudah, pada semester ini saya akan memberikan nilai yang sama baiknya seperti semester lalu. Padahal belum tentu itu. Bisa juga itu yang terbaik, atau bisa jadi yang lebih turun atau naik dibandingkan evaluasi pada semester kemarin. Lalu yang terakhir adalah dampak perilaku terakhir sebenarnya. Nah, ini mirip dengan yang sebelumnya yang memberikan penilaiannya berdasarkan perilaku yang terlihat pada akhir periode penilaian untuk unjuk kerja. Misalnya penilaian ini akan dilakukan pada bulan Desember. Nah, jadi bulan Juli sampai Oktober ada satu karyawan yang dianggap, ya kita anggap aja Budi. Adalah karyawan yang secara general sangat rajin dan selalu hadir tepat waktu dan tidak pernah melalaikan kerjaannya. Namun di bulan November sebelum penilaian dilakukan pada bulan Desember ini ternyata sakit dan kebetulan juga keluarganya kena musibah. Pada bulan tersebut akhirnya dia banyak sekali izin dan juga pekerjaan tidak maksimal sebelumnya. Nah, kesalahan penilaian ini dilakukan ketika penilaiannya ingat pada bulan November itu saja performanya. Jadi tidak dilihat pada bulan-bulan sebelumnya. Nah, itu adalah dampak perilaku terakhir. Untuk kesalahan yang terakhir adalah kesalahan egosentrik. Namanya saja sudah ego, yang berarti perbandingan diri penilai itu. Nah, dalam kesalahan egosentrik ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, kesalahan kontrak, yaitu kecenderungan untuk menilai orang lain berdasarkan perbandingan dengan diri penilai sendiri atau dengan orang lain. Jadi bukan berdasarkan standar objektifnya. Contohnya, ada produser yang menilai bawahannya. Di situ dia melihat membandingkan dengan dirinya. Seperti ia berkata, pada zaman saya dahulu itu saya bisa menyelesaikan pekerjaan ini lebih cepat dari Anda. Padahal itu tidak bisa dibandingkan karena masanya, manajernya dan stafnya sudah sekarang ini bisa jadi berbeda. Karena situasi dan waktu yang berbeda juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi pada kinerja seseorang. Lalu yang kedua, kesalahan kesamaan, yaitu penilai cenderung menilai orang lain sesuai dengan persepsi penilainya. Jika dia merasa kedekatan atau kesamaan dengan dirinya itu, misalnya
karyawan yang memiliki karakteristik pribadi dan kesukaan yang sama dengan penilai akan mendapatkan nilai tinggi. Kayak staff manajer saya namanya Udin. Manajer menilai pakaian yang sama-sama suka dengan warna putih, terus hobinya sama, berarti bisa disimpulkan bahwa dia masih sama detailnya dengan saya. Nah, itu disebut dengan kesalahan kesamaan. Selanjutnya, yang terakhir ini ada teknik penilaian. Teknik penilaian kinerja yang umum digunakan adalah manajemen by objective (MBO). Teknik ini didasarkan pada adanya sasaran atau tujuan yang secara dapat diukur dan disepakati bersama oleh karyawan dan atasannya. Sasaran ini akan membantu karyawan dan atasannya untuk mendiskusikan kinerja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja, karena penilaian dilakukan terhadap hasil kerja yang ditunjukkan karyawan dan bukan kepribadiannya, maka bias subjektif dalam pengukuran MBO ini dapat dikurangi. Nah, apa aja sih tekniknya, bagaimana sih tekniknya, dan contohnya seperti apa sih? Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, teknik penilaian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, critical incident. Berdasarkan perilaku, penilaian menuliskan berbagai persyaratan yang menggambarkan perilaku-perilaku yang baik dan buruk yang berkaitan dengan unjuk kerja karyawan. Juga meliputi penjelasan singkat mengenai apa yang terjadi. Yang kedua, behaviorally anchored rating scale atau disingkat BARS. Sedangkan berdasarkan perilaku karyawan, skala ini merupakan gabungan dari critical incident yang diuraikan secara naratif dengan peringkat kuantitatif, di mana setiap orang kuantitatif dilakukan dengan perilaku kerja yang baik dan buruk. Yang terakhir ada graphic rating scale dalam penilaian unjuk kerja berdasarkan karakteristik pribadi. Nah, saya juga akan memberikan contoh dari ketiga ini. Yang pertama di sini ada contoh critical incident dalam manajer perkebunan. Dalam metode ini, penilaian menuliskan berbagai pernyataan yang menggambarkan perilaku-perilaku yang baik dan buruk berkaitan dengan kinerja karyawannya. Nah, sini ada tugas yang sedang dijalankan, terus target yang akan dicapai dan kejadian yang kritis. Yang tugas yang dijalankan itu menjadwalkan produksi untuk perkebunan, terus target yang akan dicapai pemanfaatan maksimal dari sumber daya manusia dan peralatan di perkebunan, permintaan dipenuhi sesuai jadwal. Kejadian kritisnya menerapkan sistem penjadwalan produksi yang baru, menurunkan 10% keterlambatan permintaan bulan lalu, meningkatkan 20% penggunaan peralatan dibandingkan bulan lalu. Nah, jadi di sini pada critical incident berfokus pada kejadian-kejadian kritis yang menjadi penentu baik buruknya penilaian dari karyawan tersebut. Selanjutnya ada contoh BARS, hubungan dengan klien. Nah, yang ini alat yang sering digunakan untuk menilai perilaku karyawan yang lainnya, yaitu dengan BARS. Ini berbentuk skala yang merupakan gabungan dari kejadian kritis yang diuraikan secara naratif dengan peringkat kuantitatifnya. Jadi ada bedanya critical incident yang tadi itu tidak ada peringkat kuantitatifnya, sedangkan kalau di sini ada peringkat kuantitatifnya. Setiap angka kuantitatifnya dikaitkan dengan perilaku kerja yang baik atau buruk. Dan yang terakhir, dengan grafik rating dalam penilaian berdasarkan karakteristik pribadi. Salah satu alat yang digunakan adalah graphic rating scale. Pada teknik ini setiap karakteristik dinilai berdasarkan skala tertentu, yaitu 1 sampai 5 seperti contoh di sini. Bedanya dengan yang tadi di sini tidak ada deskripsi lebih rincinya terkait aspek-aspek ini. Ya udah kayak kerjasama, kualitas kerja, inisiatif, sikap, kreatif. Namun kita nggak bisa tahu kerjasama sebenarnya kerjasama yang seperti apa, yang sangat rendah atau tinggi. Jadi ini bisa sangat subjektif tergantung dari penilaiannya. Baik teman-teman, sebelum saya menutup materi ini atau pembahasan ini, saya di sini mencantumkan salah satu surat yang berkaitan dengan penilaian kinerja. Surat ini
yang berjudul Surat Taubah pada ayat 105. Nah, kalau teman-teman merasa bingung atau kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan pada kolom komentar yang ada di sini. Dan saya minta maaf bila ada kekurangan dari materi yang saya kasih dan atau penjelasan yang kurang dimengerti. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.